Halo coy, gua Utuh Gaduk. Sebelum masuk ke alurnya kita pantun dulu ya kan. Luna Maya nggak pakai BH. Yuk, gasken yuk. Ha. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang telah diusir dari istana sekti. Dia adalah putra dari Patriark. Patriark dikenal sebagai pendekar hebat. Hal itu sangat jauh berbeda dengan putranya, Chosing namanya. Dia dianggap seperti sebuah sampah yang tak berguna. Ia telah diusir karena Chosing tidak memiliki keahlian apapun. Karena ayahnya tak lagi menjadi penguasa di istana sekti ini. Sehingga istana ini dikuasai sepenuhnya oleh geng elang, di mana Patriark dulu memperlakukan geng elang dengan penuh cinta. Hal itu bukan menjadi alasan untuk mereka melakukan hal yang sama kepada putranya. Geng elang telah sudi mengusir seorang pemuda ini, yang dimana ayahnya waktu dulu pernah menolong semua geng elang dari sebuah bencana kematian. Lain halnya dengan Pak Tua yang bernama Zoge. Dia seorang tunanetra. Di sini Zoge telah bersumpah kepada penguasa istana sekti ini bahwa mereka akan datang kembali untuk membayar atas perbuatan geng elang terhadap mereka. Dan ia juga berjanji akan mengajari Chosing sebuah ilmu bela diri. Singkat cerita, tepatnya 2 tahun kemudian, Chosing melatih kekuatan jiwa bintangnya. Dengan semangat berlatih keras, diiringi semangat tinggi dan tak lupa dengan doa, Chosing mampu melewati setiap proses latihannya yang selama ini diajarkan oleh kakek Zoge. Chosing mampu menguasai beberapa teknik jiwa bintang kehidupan. Kekuatannya saat ini sangatlah tak wajar, di mana usia yang masih muda ia mampu memiliki berbagai ilmu jiwa bintang kehidupan. 西方白虎，攻伐无胜；朱雀，招摇烈焰。 Chosing merasa sangat bahagia selama tinggal di tempat yang bernama Barlian, tempat yang sangat jauh dari hiruk pikuk istana sekti. Siang hari di kediaman mereka, ada seorang wanita yang bernama Ling Er. Dia adalah adik kandung dari Chosing. Saat itu Ling Er mulai kelaparan sembari menyebut nama kakaknya. Meski kelakuannya masih kekanak-kanakan, Chosing sangatlah menyayangi adiknya itu. Chosing kemudian membakarkan ikan untuk sarapan adiknya. Mereka juga ditemani seorang wanita yang berparas ayu, wanita yang bernama Nona Linglung. Setiap pria yang melihat wajahnya pastilah akan jatuh hati. Di balik kecantikannya itu, Nona Linglung juga dikenal sebagai wanita pembunuh berdarah dingin. Chosing selama 2 tahun tinggal di sini, ia juga menaruh harap kepadanya. Suatu saat nanti, ia akan menjadi kekasihnya Linglung. Sesaat mereka selesai membakar-bakar ikan, datanglah kakek Zoge untuk ikut menikmati makanannya. Begitupun dengan pria berawakan yang cukup besar. Setelah mencium bau aroma yang menyengat, ia berlari mendatangi ke tempat ini. Muyung namanya. Chosing melemparkan sebuah ikan ke arahnya. Laksana seekor lomba-lomba, Moyung menangkap dan melahap ikan tersebut tanpa sisa. 接着，木有， Seusai dari tempat makan, Muyung mendatangi Linglung. Muyung juga telah lama menaruh hati kepadanya. Apapun yang diperintahkan oleh Nona Linglung akan selalu ia turuti. Bahkan ia rela meminum sebuah anggur. Dan blek. Pada dasarnya, Muyung bukanlah tipe pria yang suka minum-minum. Nona Linglung juga menawarkan minuman anggur kepada Chosing. Namun Chosing menolaknya, karena ia mengetahui bahwa anggur milik Nona itu sangatlah memabukkan. Anggur dewa abadi namanya. Meski suka minum-minum, Nona Linglung juga dikenal sebagai pengusaha muda. Ia memiliki sebuah usaha toko di kota Haizi, yang dimana toko itu menjual benda-benda sakti. Selain itu, di tokonya juga dijadikan wadah sebagai pertarungan antar pendekar terkuat di kota Haizi. Hal itu terpaksa dilakukan oleh orang-orang di sana demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Nona Linglung merayu Chosing agar batu bintang yang dimilikinya agar bisa dijual di sana. Sebagai gantinya, Chosing meminta Nona Linglung untuk memberikan tubuhnya. Ya, tubuhnya. Singkatnya, Chosing mendatangi kakek Zoge menanyakan di mana keberadaan ayahnya sekarang.
Sampai saat ini rupanya Choseng masih belum mengetahui di mana ayahnya berada. Perlu kalian tahu, ayahnya Choseng berada di sebuah galaksi yang sangat jauh dari bumi. Karena di mana dulu para penguasa langit menginginkan sebuah peta bintang yang ada di tangan ayahnya. Hal itulah mengapa ayahnya pergi meninggalkan istana sekti. Belum sempat mengatakan keberadaan peta bintang disembunyikan, mereka dikejutkan dengan kedatangan para iblis yang ingin menangkap keturunan patriark. Mereka diutus oleh Tuan Batian, yakni untuk membawa Choseng dan Ling Er ke hadapannya.星辰宗少宗主居然躲在如此边远的地方。 Para iblis ini dipimpin oleh Motu. Ia memiliki ranah bintang tingkat 3. Mereka sengaja disuruh oleh Tuan Batian dari Tianbo. Saat itu Tuan Ba juga menyaksikan dari ketinggian bersama kekasihnya yang bernama Nonasu. Agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar lagi, Motu menyarankan kepada Choseng untuk menyerah dan ikut bersamanya. Choseng yang tak ingin ketahuan reputasinya sebagai pemilik ranah bintang tingkat tinggi, ia meminta Muyung dan Ling Er menghadapi mereka semua. Perlu diingat coy, yang mengetahui kekuatan Choseng hanya kakek Zoge dan Nona Linglong saja. Selain itu, mereka menganggap Choseng hanyalah orang biasa yang tak pandai berkelahi. Muyung dan Ling Er bergantian menyerang bawahan Mutu. Kekuatan Muyung dan Ling Er sudah berada di ranah bintang tingkat 2. Hal itu tak membuat mereka kesulitan untuk melawan para iblis bintang. Melihat bahwanya tak becus melawan para pemuda-pemudi penduduk berlian, mau tidak mau Mutu turun tangan. Ia mengeluarkan jiwa bintang. Mutu memiliki jiwa bintang babi ngepet. Hal ini membuat Ling Er dan Muyung dengan mudah ia jatuhkan. 你们见识一下，什么是猩红高手之苦。你到底为什么要？这就是三阶星魂的实力吗？木头。 Hal itu membuat Muyung murka. Ia juga tak ingin kalah dengan Motu. Berkat bantuan Choseng yang telah memberikan kekuatan secara rahasia kepadanya, Muyung berhasil mengeluarkan jiwa bintangnya. Dan, boom! Motu terlempar. Hal ini mengundang kemarahan Tuan Ba dan kekasihnya itu. Kedua orang itu langsung turun tangan dan mencoba menyerang mereka dari belakang. Namun rencana itu digagalkan oleh kakek Zoge yang bergelar seorang master. Siang harinya, kakek Zoge mengoreksi bela diri yang dimiliki oleh Ling Er. Meski memiliki bakat yang bagus di usia yang terbilang masih muda, Ling Er masih banyak-banyak berlatih lagi, terutama dari segi pembaca pikiran lawan. Terlihat dari caranya bertarung, Ling Er sangatlah mudah kehilangan fokus terhadap kultivasinya. Begitupun dengan Mutu, ia juga diangkat sebagai murid kakek, di mana nantinya mereka semua akan dibawa Linglong ke kota Haizi. Di sana mereka ditempatkan di tokonya untuk melatih lagi bela dirinya. Sampai di sini Ling Er merasakan sebuah kecemburuan karena di mana Choseng tidak dikoreksi oleh kakek Zoge. Bahkan Ling Er juga menganggap kakaknya itu seorang pemuda yang lemah, coy. Singkatnya mereka bertiga sudah berada di kota Haizi, tepatnya di toko milik Nona Linglong. Sementara di dalam toko terdapat sebuah arena bagi pendekar hebat untuk saling unjuk kekuatan. Para penonton yang menyaksikan semuanya memasang batu bintang sebagai taruhan. Sedangkan Nona Linglong menyaksikan sambil minum-minum dari ketinggian. Namanya Xiao Peng, dia seorang pendekar pedang yang ranah jiwa bintangnya sudah berada di tingkat 2. Pertarungan ini sangatlah mudah bagi Xiao Peng untuk memenangkannya. Menggunakan jurus pedang pembeku, ia mampu menjatuhkan lawannya itu. Seusai pertarungan, Nona Linglong menghampiri Xiao Peng. Karena Nona tahu Xiao Peng saat ini sangat memerlukan batu bintang untuk perekonomiannya. Nona Linglong mengajak agar Xiao Peng bergabung dengannya. Perkataan Nona Linglong itu rupanya membuat Xiao Peng merasa direndahkan. Ia pun langsung menyerang Nona Linglong.
Xiao Peng bukanlah tandingannya, dengan mudah Nona Linglong mengalahkan juga menjatuhkannya. Pada akhirnya Xiao Peng mengakui kekalahannya, dan ia bersedia untuk bergabung dengan Nona Linglong. Sementara di tempat istana Tuan Ba, ia sudah mengetahui bahwa Chou Xing dan yang lainnya mulai merengsek ke kota Haizi untuk berlatih ilmu bela dirinya. Hal ini sangat ditakutkan oleh Tuan Ba. Jika mereka dibiarkan, maka kekuatan mereka semakin meningkat. Tentunya hal itu akan menyulitkan mereka untuk melakukan rencana jahatnya. Sehingga ia menyuruh Mutu untuk menangkap juga membawakan Chou Xing ke istana ini. Sementara Nona Linglong rencananya ia akan melatih kekuatan Ling Er dan Mo Yong di atas arena. Nantinya mereka akan disuruh bertarung melawan musuh-musuh yang berbeda-beda kekuatannya. Sedangkan Chou Xing terlihat biasa-biasa saja. Sampai sini dirinya masih menyimpan identitas yang sebenarnya. Rencananya Chou Xing akan dikirim oleh kaki Zoge ke wilayah Bintang Suci. Di sanalah tempat orang tuanya saat ini berada. Namun mereka membutuhkan sebuah peta menuju ke sana, coy. Saat ini peta itu masih dipegang oleh Tuan Batian. Singkatnya mereka pun uji tanding, di mana lawan mereka dari orang-orang istana Tianbu. Di pertandingan pertama mempertemukan Mo Yong melawan si kepala pelontos. Keduanya sama-sama memiliki ranah jiwa bintang yang sama. Pertarungan dimulai dari serangan si kepala pelontos. 傻大个儿，我来会会你，识相的赶紧认输，你才行，明白？这傻大个儿力量很强。 Mo Yong semakin kesini kekuatannya semakin membaik. Hal itu ia lakukan penuh dengan kesabaran, di mana ia menunggu timing yang pas untuk menyerang balik. 更不要说眼前这些劣等星魂的废物。 Dan berhasil, Mo Yong mampu menjatuhkan lawannya. Si kepala pelontos pun menyerah di hadapan Mo Yong. Namun itu hanyalah sebuah bualannya saja. Si kepala pelontos mencoba menyerang kembali. Dan Mo Yong marah besar. Si kepala pelontos ia hantam sekuat tenaga hingga terbang ke udara. Dan Mo Yong menang. Selanjutnya ada Ling Er melawan Hai Ming. By the way, Hai Ming adalah seorang banci kaleng. Namun dia bukanlah seorang banci biasa, coy. Hai Ming dengan mudah mengalahkan Ling Er. 他知道灵儿行事冲动，故意。 Hal ini membuat geram kakaknya. Mau tak mau ia harus turun tangan untuk menghadapi Hai Ming. Hai Ming yang melihat ketampanan Chou Xing ia langsung terpesona. Sehingga Chou Xing tak perlu mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Meski dianggap sebuah keberuntungan, Chou Xing mampu membuat Hai Ming kalah. Hal itu membuat identitas aslinya masih terjaga. Atas kekalahan ini membuat Mutu dan yang lainnya pun pergi meninggalkan tempat ini, coy. Ling Er yang melihat kakaknya menang terhadap Hai Ming dengan cara keberuntungan. Bahkan saat Chou Xing bertarung, ia terlihat seperti orang bodoh yang tak memiliki ilmu bela diri. Ling Er menganggap Chou Xing sebagai kakak yang tak bisa diandalkan. Sedangkan Nona Linglong berharap kepada Mo Yong dan Ling Er dalam bulan ini, mereka berdua mampu berada di ranah bintang tingkat 3. Di sini, Chou Xing memberikan sebuah buku kepada Mo Yong agar nantinya bisa dipelajari. Buku itu berisi pelajaran tentang tata cara kapak pembelah langit. Singkatnya, saat tengah malam, Chou Xing berkultivasi di sebuah ruangan yang tak diketahui oleh adiknya juga Mo Yong. Di sini ia didatangi oleh Nona Linglong. Nona menyarankan kepada Chou Xing agar turun di arena pertarungan supaya membantu kekuatan Chou Xing tetap stabil. Sampai di sini Chou Xing masih ragu untuk mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Di mana akhir-akhir ini orang-orang istana Tianbu selalu mengawasi gerak-gerik mereka selama berada di sini, coy. Kemudian mereka berdua pun mendatangi Xiao Feng yang sedang berkultivasi. Kedatangan Chou Xing untuk mengajak Xiao Feng bertarung. Selagi Mo Yong dan Ling Er masih tertidur, ini adalah kesempatan emas bagi Chou Xing untuk unjuk gigi. Pertarungan di antara Chou Xing dan Xiao Feng mempertaruhkan batu bintang jika Xiao Feng menang. Namun, jika Xiao Feng kalah, maka ia bersedia menuruti perintah dari Chou Xing sekaligus menjadi adik angkatnya. 一门名为寒流极剑技。 Akhirnya mereka pun bertarung untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pemenangnya.
Seperti biasa, Chosing masih terlihat seperti orang konyol, namun serangannya cukup mematikan. Dengan sekali serang, Chosing mampu membuat Xiao Feng kalah. 背身靠， Xiao Feng merasa ini sebuah kebetulan saja bagi Chosing. Ia sangat penasaran dan mengajak lagi untuk bertarung yang kedua kalinya. Sesaat mau melakukan pertarungan, tiba-tiba Nona Linglong datang dan langsung menguji kekuatan Chosing. Chosing mengeluarkan kekuatannya. Saat itu, ia menghidupkan kekuatan jiwa bintang ganda. 朱雀弓， 玄武星魂的控水之力，力量不俗。 啊！ Chosing yang melihat dari ketinggian ada jiwa bintang milik orang-orang dari istana Tianbu. Dan Chosing sekali lagi bertingkah konyol. Hal ini agar tidak dicurigai oleh lawannya itu. Benar sekali, Tuan Ba selalu mengawasi gerak-gerik mereka untuk mengetahui kekuatan juga kelemahan Chosing dan lainnya. Atas melihat tingkah laku Chosing yang sedikit konyol, Tuan Ba sangatlah yakin ia mampu mengalahkan Chosing dan lainnya dengan cara mudah untuk nantinya. Tanpa pikir panjang lagi, Tuan Ba memerintahkan Mutu untuk mengirimkan sebuah pesan tantangan bertarung dengan taruhan. Jika kubu Batian menang, mereka berhak membawa Chosing. Jika sebaliknya, maka kubu dari Chosing akan mendapatkan peta bintang yang sudah lama tersimpan di tangan Tuan Ba. Singkatnya, Chosing pun mendapatkan isi pesan yang ditulis oleh Tuan Ba dengan taruhan yang telah disebutkan sebelumnya. Melihat hal itu tentunya membuat Chosing sangat berambisi dan menerima tantangan dari mereka. Karena di mana jika mereka menang, tentunya akan memudahkan Chosing menemukan keberadaan ayahnya berada. Akhirnya mereka semua berdiskusi, termasuk Xiao Feng juga telah bergabung dengan mereka. Di sini Leng Er meremehkan kakaknya itu coy, karena Chosing juga diikut sertakan dalam pertarungan ini. Takutnya nanti Chosing hanya menjadi beban dari tim mereka. Nona Linglong juga ikut menyembunyikan rahasia Chosing yang selama ini ia pendam. Nona pun berdalih kepada Leng Er. Jika Chosing tidak ikut, maka mereka akan kekurangan personel sesuai isi surat sebelumnya. Sebelum melakukan latihan untuk persiapan pertarungan, Linglong sedikit mengoreksi kekuatan mereka satu persatu. Leng Er memiliki kekuatan yang begitu besar, namun dirinya seringkali meremehkan musuh-musuhnya, sehingga seringkali kehilangan fokus. Begitupun dengan Moyong, meski ia tak terkalahkan melawan musuh satu level dengannya. Ditakutkannya jika lawannya adalah seorang wanita, maka tidak ada harapan lagi untuk menang bagi Moyong. Karena di mana Moyong sangat lemah di hadapan wanita, coy. Sama kayak Mimin. 我是你的优势，但你太 Singkatnya mereka berlatih di atas arena melawan musuh-musuh dari kota Barlian. Kecuali Chosing, ia hanya menyaksikan adik dan teman-temannya bertarung. Di mana ketiganya mampu mengalahkan lawan mereka masing-masing dengan cara mudah. Hal itu menambah keyakinan dari kubu Chosing akan memenangkan di hari pertarungan besok melawan orang-orang Tianbu. 看到自己的弱点， 如果不狠一 Seusai latihan, Chosing memberikan sedikit masukan untuk Leng Er. Bukannya didengarkan, Leng Er malah membentak Chosing karena telah dianggap sebagai manusia biasa. Sedangkan Moyong kelemahannya juga terlihat, di mana dari segi gerakannya ia terlalu lambat dan sering membuang-buang waktu. Singkatnya, semuanya pergi dari arena ini. Hanya tinggal Chosing dan Nona Linglong. Nona akan mengajari kekuatan Chosing agar semakin meningkat. 动用你的心魂力量吧，在我面前耍这样的小起来，只怕连我自己都收不住手。哎呀！ Sementara di tempat istana Tianbu, setelah mereka telusuri, akhirnya Tuan Ba sudah mengetahui kelemahan dari lawan-lawannya kelak. Tuan Ba sudah menentukan bawahannya untuk melawan orang-orang yang sudah dipilih sebagai lawan mereka saat di arena. Kembali ke tempat Chosing, singkatnya mereka semua sudah was-was karena di mana setiap mereka bertarung, orang-orang Tianbu selalu mengawasi mereka. Kecuali Chosing, orang-orang Tianbu masih belum mengetahui latar belakang siapa Chosing ini sebenarnya. Nona Linglong sedikit khawatir jika kekuatan mereka begini saja, tentunya peluang untuk menang sangatlah kecil.
sehingga Nona menyuruh mereka untuk berlatih mandiri dan berikan kekuatan tak terduga kepada orang-orang Tianbu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Di sini pertarungan mereka juga disaksikan langsung oleh wali kota. Dia bernama Tuan Ren. Tuan Ren, ayah dari Haiming. Itulah alasan mengapa ia menyaksikan pertarungan ini, sekaligus menyaksikan seberapa tinggi tingkat putranya itu. Sebelum bertarung, kedua kubu saling bertukar peraturan yang cocok untuk pertarungan ini. Nantinya mereka akan berhadapan 1 lawan 1 sebanyak 4 kali dengan orang yang berbeda. Dan terakhir pertarungan antar tim, 5 versus 5. 1 versus 1 nilai untuk yang menang adalah 1. Sedangkan 5 versus 5 nilai untuk yang menang adalah 2. Dan inilah pertarungannya. Pertarungan pertama mempertemukan Muyung melawan seorang wanita yang bernama Nona Lina. Sesuai rencana Tuan Ba, ia yang mengetahui Muyung tak kuat saat melihat wanita cantik. Tuan Ba menurunkan Nona Lina untuk menghabisi Muyung. Benar sekali, Muyung dibuat lope-lope oleh Nona Lina. Muyung beberapa kali mendapatkan serangan dari rayuan mautnya. Hal itu membuat kubu Chosing gelisah yang melihat Muyung seperti itu, coy. Pada akhirnya Muyung dikalahkan dengan mudah oleh Nona Lina. Satu kosong untuk kubu Tuan Ba. 垃圾废物，亏我们还买你赢！ Di pertarungan kedua mempertemukan Ling Er melawan Haiming. Pertarungan ini sebagai ajang balas dendam Ling Er yang dikalahkan Haiming sebelumnya. Begitupun Haiming juga tak ingin kalah. Meski seorang banci, namun saat ia berhadapan dengan wanita kekuatannya sungguh luar biasa. Ditambah lagi ayahnya melihat ia bertarung saat itu. Di awal jalannya pertarungan, Ling Er mendominasi dengan serangannya. Bahkan membuat Haiming kewalahan menghadapi serangan tersebut. 不行，一会儿你就知道了。筛子， Hal tersebut membuat Haiming mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan terjadilah. Pada akhirnya Ling Er kalah, 2-0 untuk tim Tianbu. Pertandingan ketiga mempertemukan Xiao Feng melawan Mutu. Awal-awal Mutu menguasai jalannya pertarungan, karena di mana ranah jiwa bintangnya lebih tinggi 1 tingkat dengan Xiao Feng. Saat di sini kita akan mengetahui bahwasanya Xiao Feng adalah putra dari pendekar pedang terkuat di kota Haizi. 藏了起来，交给了他的老婆去照顾。他是岐伯的儿子，曾经海之城。 Menggunakan teknik yang tak terduga, yakni pedang pembeku, Mutu harus mengakui kekalahannya dari sang pemilik ranah jiwa bintang tingkat 2. Dan Mutu akhirnya kalah, 2-1 skor sementara. Pertarungan ketiga mempertemukan 2 wanita tercantik di abad ini, yakni Nona Linglung melawan kekasih Tuan Ba, ya Nona Su. Mereka berdua sama-sama memiliki ranah jiwa bintang yang setara, di mana mereka mampu membangkitkan jiwa bintang masing-masing. Serangkaian serangan pun dilakukan secara bergantian, sehingga masih belum bisa dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya. Semua penonton yang melihat kekuatan mereka dibuat tegang. Pada akhirnya, mereka sama kuat, sehingga pertarungan Nona Linglung melawan Nona Su berakhir seri. Skor masih 2-1 keunggulan bagi Tuan Ba. Sebelum melakukan pertarungan selanjutnya, kedua kubu beristirahat sejenak. Nona Linglung menyerahkan kepada Chosing untuk menjadi leader saat pertarungan tim nanti. Hal ini sekali lagi membuat Ling Er marah, di mana kakaknya yang tak pandai berkelahi dijadikan pemimpin. Namun Nona Linglung mencoba menenangkan Ling Er, menyuruhnya mempercayakan kepada kakaknya itu. 不会有什么奇迹发生的。他应该是有内敛之术，隐藏得很好。但是 Dan tibalah pertarungan 5 versus 5. Pertarungan ini yang akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemenangnya, di mana mereka semua saling hajar satu sama lain. Sekali lagi, Muyung terlalu dini untuk dikalahkan. Ia saat itu mendapatkan sebuah serangan dari Tuan Ba. Sedangkan Ling Er saat di sini kekuatannya mulai meningkat drastis. Ia mampu mengalahkan Nona Lina.
Chosing masih menyimpan kekuatannya. Ia menggunakan kaca sebagai alat bantu. Dengan bantuan kaca itu membuatnya mengetahui titik lemah lawan-lawannya. Dan juga ia mampu menyerang secara diam-diam yang tak diketahui oleh Ling dan lainnya. Sehingga identitasnya masih bisa disembunyikan saat di sini. Sedangkan Xiao Feng mampu mengalahkan Mutu untuk kedua kalinya coy, dengan jurus yang sama dengan sebelumnya. Pada akhirnya Xiao Feng kemudian juga harus kalah dari tangan Haiming. Di sini jiwa laki Haiming keluar, di mana dengan sekali serangan Xiao Feng kalah. Hal itu membuat Ling marah dan ia langsung menyerang Haiming dengan busur panahnya. Kemudian Ling mencoba untuk menyerang Tuan Ba. Namun kekuatannya belum cukup menandingi Tuan Ba coy. Ling juga harus kalah. Sedangkan di ketinggian Nona Linglung melawan Nona Su. Di sini terjadi lagi pertarungan yang sangat-sangat sengit. Nona Linglung tak ingin lagi pertarungan mereka berakhir seri. Dengan seluruh kekuatannya, ia mampu mengalahkan Nona Su. Kini hanya tinggal Tuan Ba seorang diri. Sedangkan Chosing dengan Nona Linglung mencoba memberikan serangan demi serangan ke arah Tuan Ba. Pada akhirnya, dengan kecerdasan dan kehebatan Chosing, Tuan Ba harus mengakui kekalahannya dari tangan tim Chosing. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan tim Chosing coy. Begitupun dengan janji taruhan sebelumnya, Chosing berhasil mendapatkan peta bintang. Singkatnya, iblis suruhan dari istana Tianbu datang lagi untuk mencuri kembali peta bintang yang ada di tangan Chosing. Kekuatan para iblis ini sangatlah luar biasa, di mana Nona Linglung yang memiliki ranah jiwa bintang yang tinggi tak berkutik di hadapannya. Apalagi Ling Muyung, dan Xiao Feng. Hal tersebut membuat Chosing murka. Ia di sini tak bisa lagi mengontrol emosinya. Dan sosok siapa Chosing ini keluar, di mana Ling dan yang lainnya akhirnya mengetahui siapalah Chosing ini coy. Di mana Chosing mampu membangkitkan beberapa jiwa bintangnya dari tubuhnya. Hal ini rupanya masih bisa ditahan oleh ketua iblis ini. Dan untung saja kakek Zoge datang menyelamatkan mereka. Dengan mudah kakek Zoge mengalahkan iblis ini. Bahkan kakek Zoge membangkitkan jiwa bintangnya. Rupanya kakek ini adalah seorang master, alias pemilik ranah jiwa bintang tingkat 7. Singkatnya, Haiming bertemu dengan ayahnya alias Tuan Ren, juga mengetahui tujuan jahat Tuan Ba. Namun Haiming menyuruh ayahnya untuk diam. Dan ia berjanji suatu saat nanti, ia akan melebihi kekuatan ayahnya itu. Pada akhirnya, Haiming memilih jalan berbeda dengan ayahnya. Sedangkan Ling akhirnya ia meminta maaf kepada kakaknya karena sering meremehkan Chosing. Sementara film ditutup dengan dipanggilnya Chosing untuk menemui kaki Zoge. Dan film pun bersambung. Nah, pas benar jar mengaum datang hari. Oke, let's go.